Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Tentu sahabat, kabar Anda di pagi hari ini selalu semangat, selalu sehat ya. Dan alhamdulillah rabbil alamin sahabat, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Insya Allah sahabat, jika kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, maka Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya ya. Itu adalah janji Allah. Senang sekali saya Alik Atiga dari Ruang Gatekeeper, ada rekan saya Arin Rosalina. Kali ini kita ada di program Buka Baca Buku sahabat. Seperti biasa, Buka Baca Buku ini memberikan referensi buku bacaan untuk Anda. Nah, kira-kira buku apa yang kita referensikan untuk Anda sahabat? Ya, sebelumnya saya sedikit ini sahabat ya, sedikit prolog di dalam buku ini. Judulnya adalah The Star of Services ya. Di belakang buku ini lumayan menarik sahabat ya, karena wajahnya atau covernya ini merah, ada bintang-bintangnya. Nah, bintang-bintangnya ini perak ya. Nanti kita tanya kepada penulisnya kira-kira kenapa ya ini kok bintangnya banyak dan juga berwarna perak. Nah, sebelum itu saya bacakan dulu sahabat ya. Ini yang menarik juga di back cover ya, di belakang. Ini tertulis tentang karena konsumen maka kita ada. Ya sahabat, karena konsumen punya kebutuhan, maka kita punya pekerjaan. Karena konsumen punya pilihan, maka kita harus menjadi pilihan terbaiknya. Karena konsumen sangat sensitif, maka kita harus memperhatikannya. Karena konsumen punya kepentingan, maka kita harus cepat. Karena konsumen itu unik, maka kita harus fleksibel. Karena konsumen punya harapan yang tinggi, maka kita harus prima. Karena konsumen punya pengaruh, maka kita harus berusaha keras untuk mendapatkan referensi. Karena konsumen, maka kita ada. Ya, itu dia sahabat, luar biasa ya. Itu bahasa Indonesianya, jadi ini ada bahasa Inggrisnya. The Star of Services, itu judul bukunya. Bukunya kalau dibilang sangat elegan, spesial, dan unik ya, itu dia. Penulisnya sudah ada di sini sahabat, yaitu Mbak Angelia Mary. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik nih Mbak ya. Alhamdulillah, selalu baik. Selalu baik, dan ini luar biasa. Buku yang luar biasa juga ini. Ya. Alhamdulillah. Mbak, kita tanya tentang covernya dulu nih Mbak. Iya. Ini hardcover sahabat, luar biasa. Jadi ini pakai jilidnya pakai spiral ya. Pakai spiral, jadi sangat unik, dan ini buku unik ya. Ya, jadi bukan seperti buku biasa. Jadi boleh kalau orang lihatnya sekilas mungkin kayak, loh ini kayak agenda. Kalau dibuka dalamnya kayak majalah, karena full color gitu ya. Terus ya beda lah gitu. Kertasnya ini juga bukan kertas, ini tebal sekali ya kertasnya ini. Terus juga cara penyajiannya juga ya ada ilustrasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya buku tentang knowledge, cuma dikombin juga tentang nilai-nilai dari kehidupan gitu ya. Jadi memang orang kan biasanya kalau baca buku pengetahuan itu kan udah pasti yang buku yang benar-benar textbook banget gitu. Betul. Ya. Makanya itu saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru. Nah, di sini saya memang di dalam membuat buku ini benar-benar mempraktekkan prinsip-prinsip pelayanan itu sendiri gitu loh. Jadi artinya ketika pembaca itu kan customer saya, bener nggak? Betul. Iya kan? Pembaca itu kan customer ya. Jadi ya saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia layanan yang sudah ya boleh dibilang 17 tahun lah ya malang melintang di dunia customer service gitu kan. Kalau misalkan itu tidak bisa dipraktekkan sendiri kan aneh, cuma teori omdo kan katanya gitu ya. Oke. Jadi di sini nih main warna ya, warnanya juga warna-warni, gambar,
fontnya juga macam-macam. Kalau biasanya Anda baca buku itu fontnya cuma itu aja. Oh, aja gitu Ini ya. fontnya ini macam-macam. Jadi Ya. Anda dijamin tidak bosan dan sangat full color ya, full color. Jadi ini juga bisa menjadi milik Anda, sahabat ya. Ini Dan Mbak Angel juga bisa baca dan juga bisa senyum-senyum sendiri sambil baca gitu ya. ada gambarnya, kartunya macam-macam ya. Ini luar biasa ini. Saya bilang memang ini buku luar biasa dan ini bisa menjadi milik Anda, sahabat ya. Jadi Mbak Angel hanya bagi satu buku ya, Mbak ya. Satu buku untuk pertanyaan terpilih ya, Mbak. Betul. Baik, silakan sahabat Anda sampaikan pertanyaan Anda yang terbaik begitu ya ke Mbak Angela Mary terkait buku ini di telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Anda juga bisa bergabung di Facebook SAS FM Spasi Surabaya. Mbak Angel, kita lanjutin ya ke covernya dulu ini. Kok ada bintang-bintangnya nih? Apa ini maksudnya? Iya, sesuai dengan judulnya The Star of Service, kan bintang layanan. Jadi bintang itu kan menunjuk melambangkan ya yang bersinar gitu ya. Melambangkan dia ada di malam hari, dia menyinari, memberi penerangan, memberi cahaya di kegelapan kan gitu. Nah, jadi filosofinya itu adalah kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, maka kita ini akan seperti bintang yang memberi sinarnya ke seluruh dunia, kan gitu. Ke customer, ke perusahaan bersinar ya. Semua dong gitu, iya kan. Jadi artinya kita menjadi orang yang sangat bermanfaat tentunya. Oke, gitu. Itu dia. Ini warnanya merah, ada maksudkah? Merah itu memang warna favorit saya. Merah itu berani. Oke. Jadi memang harus berani. Dalam arti kita harus berani melakukan inovasi, harus kreatif, karena di dunia layanan itu kunci utamanya itu adalah inovasi. Ya, dan kreativitas itu harus gitu. Harus berani. Betul. Juga ya. Sebenarnya buku ini untuk siapa sih, Mbak Mary? Siapa aja sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk perusahaan ya. Di dalam keluarga kan kita juga ada customer ya. Kayak misalkan saya dengan anak itu customer saya. Iya loh, gitu ya? Iya. Artinya bagaimana saya harus melayani kebutuhannya dia, kan gitu. Istri dengan suami dengan istri itu kan customer di situ, ada customer di situ. Jadi intinya buku ini sebenarnya umum ya. Jadi tapi di beberapa bab memang saya bahas tentang bagaimana aplikasi di perusahaan. Di beberapa bab yang lain itu memang bicara tentang kehidupan gitu. Jadi pelayanan dari dunia sehari-harinya kita tuh seperti apa gitu. Iya. Jadi ini untuk semua saja yang di rumah, di tempat kerja, punya bisnis semuanya ya, memerlukan servis. Ya. Iyalah. Mbak Angel, ini kalau kita lihat, kalau misalnya menguasai buku ini nih ya, misalnya nih dia udah baca semuanya begitu, harapannya ingin bagaimana sih? Harapannya ya kita bisa punya mindset ya, punya pola pikir atau punya paradigma yang baru bahwa kalau kita mau melihat satu customer, selama ini kan ada mindset yang berpikir bahwa customer itu adalah raja ya. Nah, tapi di buku saya itu justru saya membuat satu pandangan baru bahwa customer itu seperti kekasih terbaik gitu loh. Itu juga benar-benar saya dengar ya. Benar-benar kan? Jadi selama ini emang kita ya raja loh, Mbak. Tapi raja kan kita muliakan ya. Iya. Salahnya di mana kira-kira? Nah, kalau raja itu ya kita mesti lihat dulu. Kalau yang kita tahu kalau namanya raja ya. Raja itu kan sifatnya kan lebih banyak satu arah nih. Tidak boleh dibilang bahwa titahnya dia harus apapun itu kan harus dipenuhi, harus dijalankan kan gitu kan. Kalau enggak ya nanti gimana gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan itu diberlakukan di dalam kehidupan nyata kita dengan customer kita agak repot gitu. Artinya itu akan menjadi beban buat kitanya gitu kan. Nah, lebih baik kalau kita buat bahwa customer itu seperti kekasih. Namanya kekasih itu kan di situ ada unsur caring, sharing kan gitu ya, loving kan gitu. Artinya di situ ya kita juga berhak marah kok sama customer kita kalau memang dia sudah overreacted
Kalau sudah over maksudnya over actionnya ya, artinya udah permintaan dia terlalu berlebih-lebihan gitu loh. Nah itu pun kita berhak gitu, kita punya hak untuk kita bisa menyatakan oh no sorry kan gitu ya. Oke. Baik, jadi ini intinya dalam salah satu isinya di sini adalah ingin merubah paradigma ya. Iya. Kalau yang lama itu adalah customer itu adalah raja, apapun kita turuti harusnya gitu ya. Tapi itu ternyata ada sisi buruknya juga ya. Iya, iyalah pastinya. Sekarang kalau misalkan perusahaan tidak bisa menuruti itu bagaimana? Kan gitu. Kalau misalkan yang diminta itu budgetnya terlalu besar untuk perusahaan, akhirnya perusahaan kan juga mikir kan. Costnya gede juga. Costnya kan gede gitu loh. Dan harus investasi segala macam ya gimana gitu. Ya kan. Nah, dari itulah makanya coba kita buat kita merubah gitu ya sosok customer ini sebagai kekasih gitu ya. Sebagai kalau kekasih itu kan lebih intim, lebih deket gitu loh. Dan kita tuh setara gitu, ya kan? Oke. Baik. Jadi itu dia ya. Jadi kalau saya lihat gambarnya ini di bagian yang ini ya, ini ada halamannya 94 sampai halaman 94 ya ini. Ini sangat unik ya. Jadi dari bahasa ini aja ini sudah berbicara loh ini, Mbak. Iya. Dari bahasa apa namanya, ada seorang lelaki nih sahabatnya di sebuah restoran begitu ya, dan gambarnya ini karikatur ya. Begitu ya karikatur. Gambarnya ini sudah menunjukkan ini bahwa customer itu adalah kekasih terbaik Anda ya, harusnya seperti itu. Jadi bukan raja lagi, tapi kekasih terbaik Anda ya. Ini sangat bagus ya, mudah diingat ini. Kalau raja nanti gambarnya nggak seperti ini. Jadi gambarnya gimana? Kalau ini kan dia hampir setara ya, jadi kursinya ditarik di ini ya. Tapi kalau raja, misalkan perempuan ini adalah ratu, laki-laki ini akan duduk di bawah dong. Iya. Akan kayak sungkem gitu ya. Nggak imbang ya. Iya. Nggak win-win itu Nah namanya. itu loh maksudnya. Iya, baik. Ya, jadi itu ya, ini dari gambar kartunnya ini sudah berbicara ya, bagaimana kita harus memperlakukan customer sebagai kekasih terbaik, bukan lagi sebagai raja. Kalau raja, istilah Jawa ini itu apa ya? Bonyok atau apa ya? Kalau kita sebagai bawahnya ya. Baik, itu sahabat, bahasan pertama. Nanti kan kita lanjutkan kembali bahasan-bahasan menarik ya dalam buku ini, The Star of Services ya. Penulisnya adalah Mbak Angelia Mary. Anda ingin mendapatkan satu buku yang unik ini, hardcover sahabat, ini unik, full color, gambarnya banyak juga di sini. Pokoknya kalau Anda baca ini dijamin bisa gampang ingat lah ya. Biasanya kan kalau banyak warna-warna, main warna begitu, kita jadi mudah ingatnya begitu ya. Nah, ini untuk siapapun, untuk Anda yang sebagai marketing barangkali Mbak ya. Iya. Sebagai accounting juga perlu ya? Oh, perlu ya? Perlu. Bagaimana? Di bidang apapun, siapapun dia, nah, anak-anak mahasiswa juga ya, itu perlu lah. Ini benar-benar nyata gitu loh, bisa dipraktekkan sehari-hari dan emang harus ya, karena memang kan gini, manusia itu kan sebenarnya terlahir dia sebagai pelayan, dia kan harus melayani. Dan ada yang bilang tuh pemimpin itu adalah sebagai pelayan. Ini untuk calon pemimpin juga boleh ya? Entrepreneur aja juga di situ harus bisa melayani. Baik. Nanti kita dengar kembali banyak menarik nih buku ini. Silakan sahabat, Anda ingin mendapatkan satu buku ini, silakan pertanyaan Anda disampaikan di telepon 829 7299, SMS dan juga WA kita di 0812 3000 6345. Ada satu buku bagi satu penanya terpilih. Nanti kita pilih di akhir sesi ya. Kita akan kembali setelah yang berikut. Hidup kadang semangat dan kadang tidak. Kadang-kadang teman-teman yang mohon maaf agak kepintaran itu tidak mau keluar keberaniannya lantaran dia terjebak pada kepintaran ilmu yang dimiliki. Dan motivasi adalah bagaimana seharusnya bertindak. Kalau mau beli nasi, cari warung-warung yang sekiranya warung itu sepi, nggak ada yang beli. Mungkin secara lidah kita nggak enak, tapi secara jiwa kita menghidupi orang itu. Mari menjadi Muslim yang cerdas dalam program Be Smart Muslim setiap Selasa jam 8 pagi di SALS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, pelatihan indahnya sholat kembali hadir di bulan Maret ini dengan pembicara Ustadz Sukaran Asyidik, trainer sholat khusyuk nasional. Beliau akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk.
Pelatihan indahnya sholat akan dilaksanakan pada hari Ahad 27 Maret 2016 pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Biaya hanya Rp100.000 per orang dengan fasilitas snack, materi, dan makan siang. Untuk pendaftaran, kirim SMS dengan format nama lengkap, spasi pelatihan indahnya sholat, kirim ke 0812 3000 6345. Sekali lagi, untuk pendaftaran, kirim SMS dengan format nama lengkap, spasi pelatihan indahnya sholat, kirim ke 0812 3000 6345. 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berbisnis. Tis'atun aksari rizki fit tijarah. Jadi 9 pintu rezeki di antara 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Belajar langsung dengan para pelaku usaha secara praktis. Jadi untuk memulai bisnis nggak harus pinter banget. Kita punya modal banyak, tapi kita nggak ada keberanian, kita nggak akan mulai, nggak akan melangkah. Mengulas seluk-beluk usaha dalam program baru Bisnis Islami setiap Sabtu jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Nama baru Muslimah dan Islam mulai bulan Maret setiap Jumat jam 1 siang. 107.5 SAS FM. Make Muslim grow smart. Ke ruang KTPR bersama Arin. Iya, sahabat, jika aktivitas harian Anda padat, jangan lupa ya untuk tetap merawat secara rutin mobil kesayangan Anda. Dan jangan sampai pula kerusakan mobil hanya akan membuat Anda jauh lebih sibuk. Cukup catat nomor telepon 085 1070 119 ya, 085 10 70 119 atau 031 848 1000. Karena bengkel mobil Arek Surabaya siap memberi solusi untuk mobil kesayangan Anda. Bengkel mobil Arek Surabaya ini, sahabat, didukung peralatan lengkap, tenaga profesional, dan biayanya bersahabat. Dapat mengerjakan power steering, dinamo kelistrikan, ganti oli matic, overhaul mesin, carbon clean, AC, dan lain-lain. Mobil Anda akan langsung diperbaiki dalam sehari, sahabat, bergaransi baik untuk mesin bensin, diesel, elektronik, manual, dan juga matic. Manfaatkan harga spesial bulan ini, tune up cleaning injector plus carbon clean cukup Rp150.000. Paket understeel Rp300.000 saja. Nah, sahabat, bengkel Arek Surabaya, bengkel spesialis Honda dan Nissan di Jalan Raya Panjang Jiwo nomor 40 Surabaya, buka sampai pukul 10 malam. Untuk informasi dan konsultasi mengenai bengkel Arek Surabaya ini, Anda bisa hubungi 085 10 70 119 atau 031 848 1000. Demikian informasi. Kita kembali sama di program Buka Baca Buku yang memberikan referensi buku bacaan untuk Anda. Kita membedah on air, sahabat ya, buku berjudul The Star of Services. Kita masih bersama penulisnya, sahabat, Mbak Angelia Mary. Anda ingin bertanya terkait buku ini, sahabat, buku yang sangat unik sekali. Mungkin Anda juga belum pernah begitu ya mendapati buku yang semacam ini nih ya. Ini karena memang produksinya ini Jakarta ya ini ya. Oh, produksinya Jogja ya? Oke, jadi Jogja ini sangat unik sekali ya. Untuk semua Anda pekerja, Anda entrepreneur, pebisnis, cocok ya. Nah, Anda ingin mendapatkan satu buku ini, nah silakan bertanya ya. Penanya terpilih nanti akan mendapatkan satu buku ini. Telepon 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 3000 6345. Ada bonusnya juga, nanti tanda tangan ya bonusnya. Iya. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan telah bergabung, ada yang bergabung ini di ruang gatekeeper ya. Nanti kita jawab dulu ya. Kita ingin tahu tentang keunikan ini memang unik ya. Jadi kalau kita bahas ini nggak ada habisnya. Jadi terkait isi tentu kita tidak ragu ya Mbak ya, karena ini pengalaman nyatanya Mbak Angel ya di bidang customer care ya. Iya, alhamdulillah. Berapa tahun tadi Mbak? 12? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Iya.
Jadi kalau isinya ini ya, ini tidak perlu diragukan. Ini pengalaman nyata ya. Iya. Di perusahaan otomotif apa itu Mbak atau perusahaan lain? Udah di berbagai perusahaan. Jadi Udah saya mulai pernah kerja di perbankan juga, ya. Terus kemudian di perusahaan telekomunikasi, di asuransi, terakhir di otomotif, gitu ya. Baik. Nah itu berbagai macam dan itu semua pengalaman. Baik. Perusahaan jasa semua ya. Perusahaan ada yang jasa, ada yang termasuk trading juga ya. Wah, itu dia ya. Iya. Jadi kalau isinya, oke, nah ini isi dibalut dengan seni ya. Jadinya buku yang unik. Karena yang nulis perempuan kali Yang ya. nulis perempuan Jadi ya. perempuan itu kan mencintai keindahan. Betul Kan gitu ya. Sebenarnya laki-laki juga iya sih. Oh iya ya. Buktinya saya suka ini Pak. Ayo kita coba lihat ya di awal-awal ini. Ini yang menarik ya sahabat. Kalau biasanya kan kita lihat itu daftar isi gitu ya. Biasanya daftar isi atau apa ya. Ya kayak gitulah ya. Tapi ini saya tadi agak kaget juga pas buka. Menu ya. Menu hari ini. Jadi memang menu ya, namanya Menu menu. ya. Tapi di sampingnya ada gambar, ada apa ya ini istilahnya Mbak ya? Today menu. Ini gambarnya ada apa namanya? Roti, ada buah macam-macam ya. Ada sandwich, gitu ya. Sandwich itulah ya, tapi tumpungnya ini terlalu tinggi ya, jadi ini kalau saya nggak habis ini ya. Baik, jadi di sini ada yang unik-unik. Ya, unik ya. Jadi menu, bukan daftar isi. Ya, makanya di situ itu memang saya mau mungkin cerita sedikit ya untuk proses pembuatan buku ini. Jadi termasuk yang mendesain desainernya sendiri kan saya banyak permintaan dan saya termasuk orang yang paling cerewet sehingga pada si yang mendesain ini gitu ya, mendesain ini pun bilang, waduh, saya baru ketemu ini ya penulis yang liar katanya gitu. Saya masih ingat banget tuh kata-katanya dia gitu. Liar dalam arti ketika dia membuatkan saya satu desain gitu ya, saya bilang apaan nih? Saya bilang gitu ya. Kan ya desain seperti layaknya buku yang pada umumnya gitu. Saya bilang apaan nih? Saya nggak mau bukunya kayak gini. Saya bilang gitu. Terus Mbak maunya gimana? Katanya gitu kan. Terus saya bilang ya pokoknya saya mau yang sesuatu yang beda. Kalau perlu ya itu nggak kayak buku. Gimana deh? Saya bilang gitu kan. Saya pengen yang yang hardcover, full color, ada warna, ada apa semuanya. Terus udah gitu dia bikin. Terus dia bikin daftar isi. Apaan nih daftar isi? Nggak ada ceritanya daftar isi. Terus apa katanya gitu. Daftar isi itu kan udah biasa ya. Ada di mana-mana di setiap buku pasti daftar isi. Setiap makalah pasti ada daftar isi. Saya bilang menu aja, today menu. Saya bilang gitu. Maksudnya apa sih itu? Apa kita disamakan dengan makanan begitu atau gimana? Iya, ya enggak juga. Maksudnya gini, ini daftar isi itu kan sebenarnya apa sih yang kita mau dapat hari ini kan gitu ya? Apa sih isi dari ya boleh dibilang sama aja dengan kita makanan. Membuat satu makanan, isinya apa dalamnya kan gitu loh. Ya, iya kan. Nah berarti ya kenapa nggak pakai istilah itu gitu loh? Yang kenapa tuh menu itu hanya untuk makanan? Untuk buku pun juga sama kok sebenarnya isinya. Kan sama-sama dinikmatin kan gitu ya. Sama-sama kita bisa nikmatin. Nah lezat tidaknya itu kan tergantung bagaimana kita menyajikannya kan gitu. Meramunya kan gitu ya. Sama bagaimana saya bisa menghadirkan satu buku ini sehingga bisa dinikmatin, orang tidak boring kan. Ada juga makanan yang kita bosan makannya gitu aja rasanya kan gitu ya. Sama gitu loh. Iya. Jadi kalau kita buka lembar demi lembar ini desainnya selalu beda ya. Jadi menunya ini halaman ini makan apa, kayak makan pecel, kemudian soto, kemudian sandwich dan lain sebagainya ya. Jadi nggak sama semuanya ini ya. Unik ini. Ya. Jadi ini semacam cerewet juga ya. Iya. Ya itu tadi dibilang liar katanya. Kenapa sih harus cerewet? Inspirasinya dari mana sih buku? Iya, inspirasinya tuh datang aja dengan sendirinya ya. Mungkin karena saya udah terbiasa menggunakan otak kanan saya lebih banyak kali ya. Jadi dan saya tuh sebenarnya gini, saya tuh penikmat buku, saya pencinta buku gitu kan. Saya sering nongkrong di toko buku gitu kan. Setiap bulan itu pastilah saya absen gitu. Saya pesan gitu ya. Saya hadir toko buku gitu. Kalau mungkin di toko buku itu ada mesin ceklok juga pasti kelihatan kok absen saya di situ gitu ya. Nah, itu di situ saya
melihat bahwa berbagai macam dan banyak sekali buku yang ketika paling saya baca itu saya tahu dari belakang gitu ya. Sinopsisnya apa gitu kan, terus saya lihat, wah ya udah sebentar aja kan gitu loh. Ada buku yang ketika saya baca saya bisa baca berulang kali tanpa saya bosen kan gitu. Nah saya pengen buku saya tuh juga seperti itu gitu loh. Artinya tapi satu tambahannya lagi bahwa buku ini pun jangan modelnya seperti buku. Nah gitu kan, jadi kalaupun orang membawanya tuh kayak keren gitu ya. Bangga gitu ya. Bangga gitu ya. Kita pun juga gitu. Ini nih ya gengsi. Aduh ini keren nih. Kan kayak di bawah kan kayak agenda. Tapi memang di belakang itu memang saya kasih lembar untuk kayak note gitu ya. Di paling belakang gitu. Nah, dari situ sebenarnya lembar komitmen. Seperti itu gitu. Iya. Kenapa ini kok menulis lembar komitmen? Ya, jadi artinya begini, bahwa siapapun yang sudah membaca buku ini, maka kita minta dia untuk punya komitmen untuk melakukan perubahan, terutama perubahan di dalam hal pelayanan. Seperti itu gitu loh. Karena sayang sekali kalau sudah baca buku ini terus tidak mau berubah gitu, tidak mau melakukan sesuatu. Iya. Baik, jadi buku ini tidak seperti Anda bayangkan banyak tulisannya begitu, tidak ya. Jadi ini poin-poin penting, kemudian ya pokoknya menarik lah ini untuk Anda baca, dan ini kebutuhan semuanya untuk menjadi pelayan yang terbaik. Tapi kalau ini memang unik sih Mbak, tapi berapa lama nih untuk kerjakan? Pasti desainnya lama ini ya? Desainnya nggak lama sebenarnya, tergantung desainernya sih. Kalau desainer kebenaran ya mungkin sudah jalannya juga. Saya diketemukan oleh seorang desainer yang dia memang ya boleh dibilang juga punya pemikiran-pemikiran yang setelah saya kasih stimulus ke dia, akhirnya keluar. Dan dia tuh pada akhirnya dia thanks to me gitu ya. Maksudnya dia bilang, aduh terima kasih ya Mbak ya, karena saya akhirnya potensi yang dia punya itu jadi berkembang, jadi keluar dengan dia membuat desain ini gitu. Karena saya tidak pernah membatasi siapapun, termasuk yang membuat ilustrasi ini adalah adik-adik dari anak-anak ITS ini. Anak gitu ITS loh. juga Iya. ya. Jadi saya ajak mereka juga gitu loh. Nah itu pun juga lucu gitu. Pada saat mereka membuat ilustrasi awal tuh kaku gitu ya, kayak takut-takut gitu ya. Terus saya bilang gitu, kamu tuh kan masih muda ya, masa kalah gaul sama saya bilang gitu. Akhirnya gitu ya Bu. Termotivasi akhirnya. Termotivasi, jadi dia buat sesuatu yang ayo out of the box. Ayo keluar dari kerutinitas kalian, keluar dari ini, dari yang kebiasaan gitu kan, buat satu yang beda. Akhirnya dia buat, oh ya oke, bagus gitu. Baiklah ya, luar biasa. Jadi jangan khawatir sahabat, di samping grafisnya yang keren, yang bagus ya, ini penjelasannya juga sangat detail sekali ya. Misalnya kapan sih ketika Anda melayani itu apa yang harus Anda lakukan, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Ditambah gambar kayak gini, ini menarik loh ya. Baik, kita akan jelas sebentar Mbak ya. Nanti kan kita bahas tentang buku ini sahabat, luar dalamnya, baik keunikannya, tampilannya maupun isinya ya, di sesi berikutnya nanti. Baik, silakan Anda ingin mendapatkan satu buku ini, silakan pertanyaan terbaik Anda ya disampaikan di telepon kita 8297299 nanti setelah jeda, atau Anda SMS dan WA sekarang di 0812306345. Satu buku bagi satu penanya terpilih. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Ya, sahabat, inilah catatan informasi. Informasi pertama sahabat dari Jakarta, 4 robot pemadam api buatan mahasiswa Unisula akan berlaga di Amerika. Sahabat, 3 mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang akan berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti kompetisi robotik dalam ajang Trinity College Firefighter Home Robot Contest. Mereka mewakili Indonesia dan maju sebagai universitas Islam pertama yang berangkat mengikuti kontes tersebut, yang memang dikhususkan untuk robot pemadam api. Oleh karenanya, tim robotik teknik elektro Fakultas Teknologi Industri Unisula mempersiapkan 4 robot yang siap
bersaing dengan robot buatan negara lain. Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula, Sri Arini mengatakan majunya tim robotik Unisula juga mencetak sejarah karena sebagai universitas Islam pertama yang mewakili Indonesia ke ajang di Trinity College tersebut. Sudah sejak lama sahabat Unisula mengikuti perlombaan robotik dan tahun ini pihaknya mulai membuktikan kemampuan di jenjang internasional. Dari Jakarta, sahabat diinformasikan Jambi siapkan dana sebesar 140 miliar rupiah atasi kebakaran hutan. Daerah di Sumatera khususnya di Provinsi Riau dan Jambi menjadi kawasan yang kerap mengalami kebakaran hutan. Hampir setiap tahun kedua provinsi ini menyumbangkan titik kebakaran terbanyak. Untuk mengatasi ini, sahabat, pemerintah tengah merancang program dan dalam memberikan insentif bagi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara pembakaran. Namun bisa dengan menggunakan alat berat seperti eskavator untuk membuka lahan. Menurut Gubernur Jambi, Zumi Zola, pihaknya memang menginisiasi untuk memberikan insentif 1 miliar untuk satu kecamatan. Dengan jumlah 140 kecamatan, artinya Pemda akan menyiapkan dana minimal 140 miliar rupiah. Namun hal ini baru usulan program yang akan diajukan ke pemerintah, sebab dana tersebut memang terlampau besar jika harus diberikan kepada semua kecamatan secara serentak. Zumi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk menggunakan sebagian dana desa dalam insentif yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini karena dana desa dianggap cukup besar sehingga bisa dialokasikan dalam pencegahan kebakaran hutan. Informasi terakhir, sahabat, dari Brussels, pemimpin komunitas muslim di London kencam serangan di Brussels. Komunitas muslim di London, sahabat, bersama pemimpin mereka mengecam bom di Brussels Senin kemarin, dan kritik itu disampaikan dalam sebuah rilis yang ditandatangani sekitar 100 pemimpin komunitas muslim. Seorang pemimpin komunitas muslim dalam sebuah pernyataan mengatakan pemimpin komunitas muslim di Inggris bersatu mengecam peristiwa mengerikan tersebut. Mereka mengatakan pelaku bom tersebut tidak mewakili siapapun kecuali diri mereka sendiri. Peristiwa serupa sebenarnya mengakibatkan peningkatan kejahatan kebencian rasial dan agama. Secara khusus, pimpinan komunitas muslim di Inggris mengapresiasi kepolisian yang cepat tanggap dalam peristiwa tersebut. Sebelumnya, sahabat, 2 ledakan dilaporkan terjadi di Bandara Zaventem, Brussels, Belgia pada Senin lalu, dan ledakan ini terjadi 4 hari setelah pelaku teror Paris Salah Abdeslam ditangkap di Brussels. Demikian catatan informasi. 107.5 SARS FM. Make Muslim grow smart. Ya, selamat kita kembali di program Buka Baca Buku. Kita memberikan referensi buku bacaan untuk Anda, sahabat ya. Dan yang kita referensikan untuk Anda adalah buku The Start of Services. Ini buku yang cocok bagi Anda yang mungkin sebagai customer service, Anda sebagai front office kerjanya, atau mungkin sebagai marketing tentu penting. Pengusaha juga penting. Sebagai ibu, anak di rumah juga ini sangat penting ya. Presiden juga penting. Pemimpin juga penting ini. Benar. Presiden kan dia harus melayani masyarakat, harus melayani warga negaranya ya. Pemimpin perusahaan juga penting. Iya, harus. Ini untuk eksekutif muda juga, buku ini kayaknya memang bagus sekali ya. Silakan Anda ingin bertanya dan ingin mendapatkan satu buku ini bagi satu penanya terpilih, silakan telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Facebook kita SARS-FM Spasi Surabaya. Sebenarnya saya ingin mengulas beberapa menu-menu yang ada di sini. Ini menarik sekali dan ingin saya tanyakan. Cuma kita tahan dulu pertanyaan saya. Kita menuju ke pertanyaan pendengar dulu ini, Bapak Angel. Ya. Sebentar, ini banyak ya yang bertanya. Yang pertama, Bu Supina ini yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Buku ini garis besarnya mengupas tentang apa ya? Dan segmennya diperuntukkan di kalangan apa? Dan yang melatar belakangi terbitnya buku ini apa, Mbak? Sepertinya tadi udah dibahas ya. Dibahas ya. Jadi apa perlu diulang? Diulang aja. Diulang ya. lagi. Ini sebenarnya tentang apa? Ya. Ya. Jadi di sini buku ini bicara banyak hal ya, tetapi seputar dunia layanan. Jadi bagaimana di situ ada konsep pemberi, bagaimana kita bisa mengenali apa sih harapan dari customer kita, dan bagaimana kita bisa membuat atau menyediakan
produk itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang diharapkan, kan gitu ya. Kemudian bagaimana kita juga di situ harus punya sikap, punya attitude. Kemudian juga bagaimana kita memperlakukan, men-treat kalau customer kita itu dia kecewa itu seperti apa caranya, kan gitu ya. Lalu yang kalau itu bicara tentang, kalau itu lebih banyak mungkin bahasanya tentang customer itu di dalam dunia bisnis gitu ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya saya lebih, di awal buku itu justru saya membahas bagaimana konsep memberi. Nah, konsep memberi, konsep melayani dengan cara memberi, kan gitu ya. Yang namanya melayani itu kan pasti memberi ya, memberi kan? Pelayanan ya. Memberi. Nah, jadi bagaimana kita menjadi seorang pemberi, bukan peminta, kan gitu. Ada istilahnya tuh kalau bahasa Inggrisnya kan being a giver, not a taker, kan gitu ya. Kalau kita sebagai seorang peminta, contoh seperti ini gitu. Misalkan gini, saya tuh saya minta, Mas tolong dong saya diperhatiin, itu saya taker, kan gitu ya, saya taker. Kenapa enggak saya menjadi giver dengan arti saya berusaha untuk melakukan yang terbaik sehingga orang dengan sendirinya memperhatikan saya, kan gitu. Jadi saya memberi dulu gitu. Jadi bukan tangan di bawah tapi tangan di atas gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, itu yang mendasari sebenarnya, bahwa kalau yang mendasarinya adalah ya karena pengalaman saya yang ya lumayan cukup lama, dan sayang sekali kalau itu tidak saya bagikan kepada orang banyak gitu ya. Dan ini kan kita, prinsip saya adalah berbagi juga gitu. Makanya saya mau mencoba mendedikasikan buku ini untuk semua orang supaya bisa lebih bermanfaat gitu. Seperti itu. Memang kalau 17 tahun bekerja di situ berkecimpung harus punya buku tuh memang. Iya, harus ya. Kan percuma ya? Buku itu kan personal branding, salah satu personal branding. Dan sebenarnya banyak keuntungan kalau kita mau menulis satu buku. Sebenarnya siapapun bisa kok menjadi penulis gitu kan. Itu saya juga dapatkan dari teman saya, editor yang membantu saya juga gitu ya. Artinya kamu nulis aja, mau nanti ini benar nggak tulisannya, ini bagus nggak kata-katanya, itu udah urusan editor sebenarnya gitu ya. Tapi dan saya sih sebenarnya bersyukur juga, artinya di buku ini ternyata editor saya juga banyak nganggurnya kok. Maksudnya bukan banyak nganggurnya, maksudnya sedikit sekali dia melakukan edit gitu ya, karena memang sudah tersistem, bahasanya juga sudah yang sesuai dengan yang dibaca gitu loh. Baik, itu dia ya, luar biasa. Jadi ini A-Z bagaimana cara melayani begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Dari mulai awal mendapatkan customer hingga sampai kalau ada komplain dan sebagainya, bagian menghadapi itu ada semua di sini. Seperti itu. Bagaimana juga kita di dalam keluarga, kita harus punya bagaimana sikap melayani kita di keluarga, seperti itu juga bisa terapkan di sana ya? Iya dong. Oke. Jadi ini juga perubahan paradigma tentang customer ya? Iya, betul. Tidak hanya di perusahaan, tapi juga di rumah, di komunitas, itu juga perlu ya Mbak? Iya, betul. Baik, itu dia untuk Bu Supina ya. Berikutnya Pak Adi ini yang Mas Adi ya, yang bergabung ya. Ya, inspirasi apa yang mendasari penulis menulis buku pelayanan ini? Ya, Tadi sudah ya, sudah terjawab. Berikutnya ada Sis ya, Sis saja ini. Ini Mbak apa sis, Mas ya? Kalau Sis ya mudah-mudahan Mbak ya. Mbak ini ya. Oke, Assalamualaikum Mbak Angelia Mary. Waalaikumsalam. Dari awal pembicaraan tentang buku tersebut ditilik warna, ini bahasanya ditilik ya. Ditilik warna cover kertas, tentunya isinya menantang untuk disimak. Apakah dalam penulisan sisi positif atau negatif ada kaidah-kaidah syar'i yang terkandung di dalamnya? Semoga sukses. Ya, ini menanyakan tentang syar'i ya, sentuhan daripada Islamnya. Pada dasarnya sih iya ya, karena gini, mungkin ada saya kasih contoh seperti ini. Di dalam buku itu kita membahas bagaimana sih mengenali siapa customer kita. Intinya gini, ketika kita mau
dalam hal kita melayani customer, seringkali orang berpikir bahwa customer itu harus dipuaskan, kan gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya kalau hanya sampai di titik puas itu aja pekerjaan kita, itu belum menjamin customer itu akan long lasting, atau artinya bisa terus jangka panjang dengan kita hubungannya, kan gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana bisa merubah dari tingkat puasnya customer itu menjadi semakin puas jangka panjang, dalam arti dia semakin loyal, dia menjadi punya loyalitas dengan kita, kan gitu. Nah, caranya untuk kita bisa membuat customer itu semakin loyal, berarti kan kita harus bisa semakin mengenali dia. Sama halnya kita mengenali Tuhan kita, kan gitu ya. Mengenali Tuhan kita, semakin kita mengenali Tuhan kita, berarti Tuhan Allah itu kan semakin mencintai kita. Betul. Kalau dia semakin Allah itu semakin cinta, berarti loyal, kan. Nah, itu sebenarnya dasar-dasar itu, prinsip-prinsip di dalam agama kita pun itu sebenarnya prinsip-prinsip kita melayani siapapun, melayani sesama gitu loh. Baik, itu juga tentu dilakukan oleh Rasulullah ya, bagaimana banyak cerita tentang bagaimana Rasulullah melayani, walaupun seorang Yahudi kalau tidak salah pengemis itu beliau juga melayani. Nah, tentang memberi itu kan juga ini ya, memberi lebih baik daripada menerima, itu kan ajaran itu kan juga dari ajaran Baik. Memang ini kalau dasarnya ini sesuai syariah ya. Udah pasti. Sudah pastilah, ini penulisnya juga sangat syar'i sekali ya. Baik. Itu untuk Mbak siapa ya? Waduh, numpuk lagi ya pertanyaannya. Tadi Sis. Mbak Sis ya. Mbak Sis. Oke, berikutnya ini Bu Retno yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum Bu. Ya. Ibu rumah tangga, jika membaca buku ini apa manfaatnya dan perubahan seperti apa yang diharapkan oleh penulis ya? Yang pasti adalah perubahan mindset. Ya, bagaimana ya tadi kembali lagi sebenarnya gini. Kalau kita mau kalau kita mau sadari bahwa yang namanya pelayanan itu bukan hanya antara pedagang, antara penjual dengan customer. Nah, itu yang perlu digeser sedikit ya paradigmanya, bahwa ketika membaca buku ini saya berharap bahwa kita semua, siapapun dia, apapun profesinya gitu ya, itu bisa punya sikap, punya jiwa melayaninya jadi lebih meningkat gitu, lebih. Jadi kita diajak untuk ayo, kalau kamu jadi manusia yang lebih bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara ayo kita berikan yang terbaik yang kita punya, kan gitu. Sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah, itu penting sekali. Ibu rumah tangga itu kan yang mengatur ya, bagaimana dia harus bisa melayani seisi rumah itu dengan baik gitu, bukan hanya dalam arti memberi kepuasan aja, tetapi menata rumah itu termasuk membuat kenyamanan, kan gitu ya. Betul. Kemudian berpenampilan yang cantik itu termasuk bagian dari pelayanan gitu loh. Memberikan keindahan, kan gitu ya. Iya. Oke. Baik. Jadi itu ya untuk ibu-ibu rumah tangga juga penting manfaatnya tadi itu. Orang rumah jadi betah nih, anak-anak jadi ini di rumah. Saya barusan dilayani dengan baik nih. Saya dikasih minum ya. Iya, minumnya tanya datang. Itu juga termasuk pelayanan. Itu termasuk ibu rumah tangga bagaimana menyajikan secangkir teh untuk suaminya, menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Itu kan pelayanan semua ya. Iya. Harus dari hati. Kalau misalnya banyak nih di dalam kehidupan kita karena udah saking sibuknya. Pelayanan itu hanya sebatas pekerjaan ternyata. Jadi bukan lagi dari hati ya. Buat teh asal buat ya kan, rasanya nggak tahu gimana kan gitu ya. Tapi kan beda dong. Teh dikasih dengan dengan setetes cinta itu kan beda. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Terasa beda. Terasa dong pasti. Yang bisa merasakan hatinya masing-masing ya. Itu. Baiklah, kita akan jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat. Banyak yang bergabung, nanti akan kita bahas di berikutnya. Ada kesempatan bagi Anda yang penanya terpilih ya, nanti mendapatkan satu buku yang luar biasa ini. Tentu Anda akan gampang ingat, full color, dan dijamin ya desainnya juga luar biasa. Mungkin Anda semua juga belum pernah ya pegang buku ini. Dan silakan Anda ingin bertanya 8297299 teleponnya, atau Anda SMS
SMS dan WA di 0812 3006 345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Selain sebagai sarana hiburan, musik juga dipakai sebagai sarana pengingat kebaikan. Yang bersyukur pasti bahagia. Kata inspirasi diperlukan orang untuk menentukan arah tujuan. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain, jangan hidup seperti duri. Berbagi kalimat inspirasi dan request lagu Islami dalam program Syair dan Syiar Pagi setiap hari jam 9 pagi di SARS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, masih ingatkah Anda dengan nutrisi herbal Ion Mineral Plus atau biasa dikenal sebagai Tanah Ajaib? Anda yang sudah sangat merindukan Tanah Ajaib, kini hadir kembali Tanah Ajaib di radio yang kita cintai ini. Karena Tanah Ajaib ini terbukti bisa menyembuhkan penyakit ringan sampai penyakit akut, subakut, dan generatif. Ini penyakit yang lama dalam tubuh nggak sembuh-sembuh. Sungguh sudah banyak sekali testimoni-testimoni yang masuk bisa menyembuhkan dari penyakit mindset seperti biasa sampai ke kanker gitu. Mah yang kronis yang nggak bisa sembuh-sembuh, asam urat yang kucing-kucingan terus dengan obat-obatan. Begitu konsumsi Tanah Ajaib, Anda mendapatkan kesembuhan yang hakiki dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu-ragu, datang langsung ke SARS FM. Dapatkan Tanah Ajaib di SARS FM, stok terbatas dengan harga tetap terjangkau. Permasalahan umat mengenai agama semakin beraneka. Bahwa kalau sudah bicara fikih itu mesti beda pendapat. Berharap solusi terkini mengenai kegundahan mereka. Jadi karena manfaat dari bunga itu kembali kepada kemaslahatan umum, itu boleh. Menjawab dengan pendekatan kontemporer yang ada. Jadi menurut Syafi'iyah mendengarkan saja. Jadi mendengarkan apa yang diucapkan oleh imam. Tanyakan masalah hukum Islam Anda dalam program Fikih Kontemporer setiap Rabu jam 1 siang di SARS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Program baru Bisnis Islami mulai bulan Maret setiap Sabtu jam 8 pagi. 107.5 SARS FM. Make Muslim grow smart. Ruang Gatekeeper bersama Arin. Ya, sahabat, setiap kita pasti mengalami yang namanya sakit ya, dan pengobatan yang tepat bagi seorang muslim pastinya adalah pendekatan Nabi. Sahabat, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ada Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi yang melayani hijama atau bekam setiap Senin sampai Jumat pukul 9 hingga pukul 4 sore. Sementara untuk hari Sabtu, hijama melayani pukul 9 hingga pukul 12 siang. Ada juga bekam syar'i akhwat ya, khusus untuk wanita dengan terapis akhwat juga. Dan ada juga ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi pada hari Sabtu dan Ahad pukul 9 hingga pukul 3 sore. Jangan khawatir, untuk obat-obatan herbal sahabat juga tersedia seperti madu, haba sauda, minyak zaitun dan lain-lain yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Informasi lebih lanjut tentang Tibun Nabawi Mas Anda bisa hubungi 828 9755 atau bisa datang langsung ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kembali ke Alik. Baik, terima kasih Arin. Kita kembali sama di program Buka Baca Buku. Kita referensikan satu buku untuk Anda kali ini berjudul The Star of Services. Masih bersama penulisnya Mbak Angelia Mary. Anda ingin bertanya terkait buku ini sesi terakhir sahabat ya, terakhir di SMS dan WA saja 0812 3006 345. Mbak Angel, ini masih ada 4 ya. Ini kita bahas berikut ini. Bu Ana berikutnya bergabung terkait topik pelayanan customer adalah raja. Ini bagaimana tips bagi kita agar anggota tim kita ini mempunyai kesadaran dan pemahaman yang sama tentang pentingnya pelayanan tersebut. Nah, tapi Bu Ana masih menganggap customer itu raja. Ini gimana? Iya, jadi Bu Ana sendiri juga coba mulai melihat bahwa customer itu sebagai kekasih ya.
sebagai seperti kekasih, seperti tanda kutip, jangan sebagai nanti semua orang dijadiin kekasihnya lagi. Tapi ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Kekasih itu kan bukan berarti yang selalu yang gimana, yang harus yang ya menjadi milik, kan tidak gitu ya. Kekasih itu dalam artian bahwa kita memang ada unsur di situ caring gitu ya, bagaimana kita peduli sama orang gitu. Nah, artinya di sini kalau kita bisa merubah mindset kita dulu dan itu bisa kita terjemahkan dengan baik kepada tim kita, dan yang pasti adalah bagaimana membuat standar layanan itu gitu loh, standar layanan. Nah, sebelum membuat standar layanan tentu Ibu sebagai leader di sini juga harus punya komitmen. Nah, itu yang terpenting gitu. Kadang-kadang dari satu perusahaan itu yang disuruh melayani yang baik, yang disuruh membuat pelayanan atau melayani customer dengan baik itu hanya frontline-nya, hanya timnya aja gitu ya. Nah, giliran dia sendiri sebagai leader nggak kayak gitu sikapnya gitu loh, iya kan? Nah, itu yang juga jadi bumerang gitu. Artinya di sini di dalam dunia pelayanan itu memang sangat penting dituntut konsistensi satu. Yang kedua komitmen kan gitu ya. Atau dibalik pertama harusnya komitmen dulu. Terus kemudian pada saat kita menjalankan itu harus konsisten. Jadi jangan oke, hari ini kita semua harus senyum ya. Nah, nanti besok enggak gitu. Karena karena penjualannya enggak bagus. Jadi senyumnya hilang separuh kan gitu. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh begitu. Senyum ya, harus senyum terus. Ya harus senyum. Nah, misalnya satu itu. Yang kedua misalnya kalau ngelihat customer dengan datang naik mobil gitu ya, mobilnya bagus gitu, wah senyumnya sumringah. Ketika misalkan ada customer yang datang cuma naik becak gitu, nggak disenyumin, itu kan nggak konsisten. Nggak konsisten, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu kan gitu. Kita kan nggak bisa menjudge orang hanya dari luarnya kan gitu kan. Don't judge anyone by cover kan gitu ya. Kan kayak gitu. Baik. Jadi dasar bersama-sama dulu ya. Memberi contoh pemimpinnya. Benar. Jadi dasarnya itu dulu. Nah, nanti berikutnya ya bisa secara konsisten dilakukan evaluasi terhadap standar layanan yang sudah diberikan gitu. Atau bisa juga dilakukan dengan cara dengan cara ini ya. Melakukan yang namanya mystery shopping. Artinya mystery shopping itu kita mau mengukur bagaimana sih pekerjaan kinerja layanan dari tim kita itu sudah benar atau enggak gitu. Sudah sesuai enggak sama harapan customer. Mungkin nanti Ibu siapa? Ibu Ana. Mungkin Ibu Ana bisa lebih lanjut dengan saya. Oh gitu ya. Kita bicara untuk konsultansi layanannya bisa lebih lanjut. Baik itu Bu Ana. Kita ke Mbak Diamanta ya berikutnya. Mbak, intinya dalam buku ini kan kita diajarkan bahwa entrepreneur itu adalah mindset bukan profesi. Betul. Tapi gimana ya cara merubah mindset kita bahwa memberikan servis kepada customer adalah profesi atau keahlian yang luar biasa. Karena terkadang beberapa orang masih memandang sebelah mata profesi di bidang servis atau pelayanan. Padahal untuk memberikan servis yang baik itu tidak mudah. Ya, Mbak Angel sendiri pernah bekerja di bidang servis kah? Ya, sudah pernah. Syukur. Baik. Silakan Mbak dijawab. Oke. Memang merubah mindset itu tidak gampang. Tidak gampang. Seperti saya dulu merubah mindset para owner, para pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha itu yang orientasinya kan selalu jualan kan gitu ya. Masa bodoh tuh, nggak perlu ada senyum sana sini gitu. Yang penting jualan gue laku kan gitu ya. Nah, tapi ternyata di dalam saya lebih teliti lagi apa sih yang mereka ini kan di dalam penjualan, ternyata apa ya, main harga kan gitu ya. Nah, seperti itu kan sebenarnya menjerumuskan mereka sendiri secara tidak langsung mengedukasi customer, akhirnya jadi perang harga dan lain-lain seperti itu. Nah, itu yang saya coba untuk ayo mau sampai kapan sih main seperti itu? Artinya gini, kalau kita bisa memberikan pelayanan, artinya kita bisa menyentuh hati customer kita itu dengan baik gitu ya, otomatis jualan kok, kan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih mengenal siapa sih customer kita, kan gitu. Yang tadi saya udah sempat singgung juga ya. Kalau kita bisa mengenal customer kita dengan baik, kita tahu apa yang dia butuhkan dan kita coba berusaha untuk mencukupi harapannya dia, bahkan kalau bisa melampaui harapan itu bukan berarti semua kebutuhan semua permintaannya dia kita penuhin loh, tetapi dengan cara-cara yang misalnya
kayak misalkan orang tuh yang dibutuhkan tuh apa sih sebenarnya? Kepastian. Iya kan? Kepastian kalau dia itu datang ke kita itu dia bisa mendapatkan bantuan. Kepastian bahwa dia mendapatkan informasi yang lengkap kan gitu. Itu yang harus kita jaga, poin-poin itu gitu loh. Nah, yang perlu dipahami lagi bahwa setiap titik di mana customer itu mulai datang ke tempat kita itu harus diperhatikan, karena titik-titik itulah kita sebut istilahnya titik persepsi. Nah, titik-titik itulah di mana saat dan tempat kesan pertama konsumen kita atau customer kita itu muncul. Kalau kesan yang pertama kali aja udah jelek, yang ke belakang-belakangnya itu akan ikut semua gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami dulu gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang customer service itu memang orang yang unik, tidak semua orang ya. Nah, jadi kalau mau mau cari orang, coba cari yang memang orang itu benar-benar dia tulus gitu dalam memberi. Gitu. Baik. Itu ya intinya di situ ya. Jadi memberi itu dengan tulus. Nah, sedikit ini tentang senyum tadi tentu ini diperlukan juga untuk pelayanan ya. Bagaimana sih agar kita tetap konsisten walaupun orangnya misalnya tidak sesuai dengan harapan orang itu, tapi kita tetap bisa senyum. Ada tips khusus? Saya bilang sih itu senyum itu kan ibadah ya. Ya udah gitu loh. Diniatin ibadah aja. Susah-susah amat. Oke, baik. Itu ya dia mantap. Kalau dia mantap pasti sudah merasa senyum kok ya. Berikutnya ini Pak Adi yang bergabung. Buku ini namanya apa ya? Harganya berapa? Dan dijual di mana? Wah, asik nih kalau udah ngomongin harga nih. Namanya itu Bu, The Star of Service. Namanya The Star of Service judulnya, atau harganya bintang layanan. Harganya mau harga perdamaian atau harga kalau harga di Gramedia atau Gamas gitu ya, di toko buku itu memang dibanderol harganya 150.000 gitu ya. Cuma kalau harga perdamaian berapa Mas Ali? Iya. Nanti di saat ada harga khusus ya. Kalau di toko-toko buku mahal 100-an lebih, di kita cuma di bawah ya. Khusus di kita ya. Untuk pendengarnya Sasa FM ya, murah sekali. Nanti kita jual juga di Sasa FM. Kemudian Mbak berikutnya ini siapa ya? Bintang yang bergabung. Dari mana inspirasi Mbak Angel dalam menulis buku ini dan sampai berapa lamakah untuk menulis buku ini? Iya, inspirasinya dari mana-mana. Jadi karena dari pengalaman juga tentunya yang paling utama ya. Tadi 17 tahun saya malang melintang di dunia layanan, dan itu yang menginspirasi saya untuk mewujudkannya dalam satu buku gitu. Semua pengalaman gitu ya, semua ilmu yang saya dapatkan itu semua saya rangkum di dalam satu buku gitu. Nah, berapa untuk lama kah? Pengerjaannya itu sebenarnya sih 1 tahun. 1 tahun. Sebenarnya bisa lebih cepat. Cuma karena waktu itu ya sambil biasalah, sambil bisnis, ini itu ya gitulah. Oke, tapi untuk hasil yang luar biasa nih 1 tahun kayaknya terbayar lah ya. Ya. Berikutnya ini yang bergabung. Bu Lia ya, saya seorang dokter, di mana excellent service sangat diperlukan dalam pekerjaan saya ini. Jangan sampai pasiennya kabur semua. Ya betul. Pertanyaan saya, dalam buku ini apakah secara spesifik dijelaskan mengenai bagaimana seyogyanya pelayanan prima untuk profesi saya, untuk dokter? Secara spesifik untuk profesi dokter memang tidak, karena kan buku ini semua profesi itu bisa gitu ya. Yang artinya begini, nah ini balik lagi, ternyata memang masih banyak mindset orang itu bahwa pelayanan itu hanya di satu bidang ini, bidang itu, bidang apa gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau pahami yang namanya konsep melayani itu ada di semua bidang, ada di setiap nilai, di setiap titik-titik kehidupan kita gitu loh. Dimanapun lah ya. Dimanapun kita berada, itu sebenarnya konsep melayani itu ada. gitu. Oke. Ya. Jadi ada sebenarnya spesifik ya, spesifik tentang itu ya. Bisa diterapkan Spesifik dimanapun. tentang dokternya enggak ya, tapi semua profesi kan yang bisa melakukan ini kan. Jadi gitu. konsep ini untuk semua profesi. Betul. Intinya begitu ya Bu Lia. Nah, Bu Lia ini menambahkan, karena semasa kuliah dulu kurang dibahas mengenai hal ini. Oh iya, nanti saya yang bahas. Kebanyakan fokus pada keilmuan saja. Nah, kalau kita lihat memang jarang ya buku-buku kayak ini, Mbak ya. Iya, jarang. Bagaimana melayani dengan baik gitu ya? Jarang sih. Apalagi dengan seunik ini. Baiklah, kita di akhir sesi ini kita akan pilih ini. Apa ya, Kita akan pilih siapa ya? Yang Mbak Angel ingat tadi yang pertanyaan yang apa kira-kira? Nanti saya coba carikan. Coba tadi. Yang barangkali namanya juga ingat. Ibu Ana ya. Bu Ana ini tentang
anggota tim tadi? Iya. Agar tim ini punya kesadaran. Yap. Itu ya. Oke, baiklah. Selamat untuk Bu Ana di Menganti ya mendapatkan buku ini. Silakan diambil di Sas FM bawa fotokopi. Perlu ditandatanganin nggak, Bu? Wah, kayaknya tuh perlu ya. Ditandatangani, ada nomor kontaknya dan ini penting sekali ya. Baik, itu dia. Tapi untuk yang lain sahabat jangan tidak perlu kecewa Anda karena Sas FM juga menyediakan dengan harga yang sangat terjangkau ya. Kalau di toko buku itu 100 ke atas, kita 100 di bawah lah ya. Iya. Ya, agak jauh lah. Kita sedikit saja lah untungnya nggak apa-apa demi